Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Pratami dengan NIM 20080310227 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan dividen. Berikut penjelasannya. Kebijakan dividen menurut para ahli yaitu Agus Sartono menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Kemudian yang kedua ada menurut Suat Husnan dan Eni Pujiastuti menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya, laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen yang ditahan atau untuk diinvestasikan kembali. Selanjutnya ada macam-macam kebijakan dividen. Menurut Bambang Rianto menyatakan bahwa ada macam-macam kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan dividen yang stabil. Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil, artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap sama dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembarnya setiap tahunnya. Ketiga yaitu kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Misalnya perusahaan menetapkan 50%, berarti bahwa jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh oleh setiap tahunnya. Yang keempat adalah kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan ini merupakan penetapan dividen payout ratio yang fleksibel dan besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada teori kebijakan dividen. Yang pertama, teori dividen tidak relevan dari Modigliani dan Miller atau bisa disingkat MM. Mereka berpendapat nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividen payout ratio, tapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak atau EBIT dan kelas risiko perusahaan. Jadi, menurut MM, dividen adalah tidak relevan untuk diperhitungkan karena tidak meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Kemudian yang kedua ada teori the bird in the hand. Gordon dan Littler menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah karena investor lebih suka menerima dividen daripada capital gains. Menurut mereka, investor memandang dividen yield lebih pasti daripada capital gains yield. Kemudian yang ketiga ada teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Lizenberger dan Ramaswari menyatakan adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains. Para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mencaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada teori Sinyali hipotesis. Terdapat bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa investor lebih menyukai dividen daripada capital gains. Selanjutnya yang kelima yaitu ada teori clientele effect, yaitu teori yang menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividen payout ratio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagai besar laba bersih perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama ada kas atau likuiditas perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki laba ditahan yang cukup, tetapi manajemen memutuskan untuk menginvestasikan ke dalam aktiva real, maka perusahaan tidak membayar dividen dalam bentuk kas. Yang kedua yaitu ada kebutuhan pembayaran utang perusahaan. Misalnya, pembayaran dividen hanya dapat dilakukan setelah laba yang tersedia bagi pemegang saham
dikurangi dengan angsuran pinjaman atau apabila modal kerja mencapai tingkat tertentu. Kemudian yang ketiga ada tingkat pertumbuhan perusahaan. Makin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, makin besar dana yang dibutuhkan. Makin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan, maka makin besar juga bagian dari pendapatan yang ditahan dalam perusahaan. Kemudian yang keempat ada pembatasan dari saham preferen. Tidak ada pembayaran dividen untuk saham biasa jika dividen saham preferen belum dibayar. Kemudian yang kelima ada kebutuhan dana untuk investasi. Perusahaan yang berkembang selalu membutuhkan dana baru untuk menginvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Selanjutnya ada kebijakan dividen dalam praktik. Pada praktiknya, perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Pada prakteknya, ada perusahaan yang menggunakan model residual dividen di mana dividen ditentukan dengan cara yang pertama, mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan. Yang kedua, mempertimbangkan target struktur modal perusahaan untuk menentukan besarnya modal sendiri yang dibutuhkan untuk investasi. Selanjutnya, yang ketiga ada memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan akan modal sendiri semaksimal mungkin. Yang keempat, membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Modal residual dividen menyebabkan dividen bervariasi jika berkesempatan investasi perusahaan juga bervariasi atau fluktuasi. Jika kita percaya pada teori Snelling hipotesis, maka model ini sebaliknya tidak digunakan secara kaku untuk menetapkan besarnya dividen secara year-to-year basis. Selanjutnya ada aspek dalam kebijakan dividen. Yang pertama ada stock repurchase. Sebagai alternatif terhadap pemberian dividen berupa uang tunai atau cash dividend, perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan. Harga stock repurchase pada equilibrium dapat dihitung dengan rumusnya sebagai berikut. P sama dengan dalam kurung S dikali PJ dibagi dalam kurung S dikurangi N. Keuntungan stock repurchase bagi pemegang saham yaitu stock repurchase sering dipandang sebagai tanda positif bagi investor karena pada umumnya stock repurchase dilakukan jika perusahaan merasa bahwa saham undervalue. Kemudian yang kedua, stock repurchase mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Setelah stock repurchase ada kemungkinan harga saham naik. Selanjutnya kerugian bagi pemegang saham. Pertama, perusahaan membeli kembali saham dengan harga yang terlalu tinggi sehingga merugikan pemegang saham yang tidak menjual kembali sahamnya. Yang kedua, keuntungan stock repurchase dalam bentuk capital gains, padahal sebagian investor menyukai dividen. Selanjutnya, keuntungan bagi perusahaan, menghindari kenaikan dividen dan dapat digunakan sebagai strategi untuk mengacaukan usaha pengambilan perusahaan. Untuk kerugian bagi perusahaannya sendiri dapat merusak image perusahaan karena sebagai investor merasa bahwa stock repurchase merupakan indikator bahwa manajemen perusahaan tidak mempunyai proyek-proyek yang baik. Yang kedua, setelah stock repurchase, pasar mungkin merasa bahwa risiko perusahaan meningkat sehingga dapat menurunkan harga saham. Yang kedua ada stock split, merupakan tindakan perusahaan memecah saham yang beredar menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Misalkan PT LSU menentuk PT LSU. Yang kedua ada stock split, merupakan tindakan perusahaan memecah saham yang beredar menjadi bagian yang lebih kecil. Misalkan PT LSU menentukan stock split dari 1 menjadi 2 saham. Berikut transaksinya. Setelah stock split, maka nilai nominal saham berkurang dari 5.000 per lembar menjadi 2.500. Tetapi saham biasa atau kapital surplus dan laba ditahan tidak mengalami perubahan. Investor yang semula memiliki 100 lembar saham, setelah stock split jumlah lembar sahamnya menjadi 200 lembar meskipun total nilainya tidak mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga ada stock dividend, merupakan pembayaran tambahan saham kepada pemegang saham. Stok dividen tidak lebih dari penyusutan kembali modal perusahaan, sedangkan proporsi kepemilikan tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh, PT Hesu memiliki struktur modalnya sebagai berikut.
Kemudian perusahaan menentukan stok dividen sebesar 50%, maka ada tambahan saham sebesar 5% dikalikan dengan 600.000 lembar atau sebesar 30.000 lembar. Dengan demikian, untuk setiap 20 lembar saham akan mendapatkan tambahan 1 lembar saham baru. Apabila harga saham adalah Rp10.000, maka setelah stok dividen neraca perusahaannya menjadi sebagai berikut. Karena ada stok dividen Rp10.000 dikali dengan 30 lembar sama dengan 300 juta ditransfer dari laba ditahan ke dalam saham biasa dan kapital surplus. Karena nilai nominalnya sama, kenaikan jumlah lembar saham biasa sebesar 5.000 dikalikan dengan 30 lembar sama dengan 150 juta. Sedangkan 150 juta sisanya dimasukkan ke dalam kapital surplus. Dengan demikian modal sendiri tidak mengalami perubahan. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.